Batam, apa kabarnya pagi ini? Sudah pada ngopi belum? Yuk ngopi bareng KPP Madya Batam bersama saya Juliana, penyuluh pajak KPP Madya Batam yang akan membahas berbagai isu dan berita serta aturan terkini mengenai perpajakan. Tentunya hanya di podcast Ngopi Pagi, Ngobrol Pintar Pagi-Pagi. Hey. Di episode kali ini, Ngopi Pagi akan mengulas lebih jauh terkait profil KPP Madya Batam. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang wanita cantik dan keibuan, dan juga sudah memiliki banyak pengalaman di bidang perpajakan, dan juga merupakan satu-satunya pejabat pengawas wanita di KPP Madya Batam. Ada yang tahu siapa? Mari kita sambut Ibu Suhasti, Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Batam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Hasti, bagaimana kabarnya pagi ini Ibu? Selamat pagi Kak Juli. Alhamdulillah kabar pagi ini baik. Iya Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Tadi di awal perkenalan dikatakan Ibu adalah satu-satunya pejabat pengawas perempuan di KPP Madya Batam. Boleh diceritain sedikit Bu, bagaimana proses bisnis di KPP Madya Batam itu sendiri? Oke, baik Kak Juli. Mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya bahwa sebenarnya itu saya bukan saat ini mungkin satu-satunya ya pejabat pengawas, tapi tahun kemarin itu saya punya rekan sama-sama pejabat pengawas, yaitu Ibu Ita Prabantari yang tadinya kita berdua di KPP Madya Batam, tapi beliau mengajukan pensiun dini. Jadi saat ini memang benar saya adalah pejabat wanita satu-satunya di KPP Madya Batam. Baik, untuk proses bisnis KPP Madya Batam ya Kak Juli ya. Iya benar. Jadi mungkin banyak kawan pajak yang tidak tahu ya bahwa KPP Madya Batam itu tahunya kepala kantor dan orang-orang yang ditelepon mungkin ya, pejabat penyuluh mungkin yang diketahui, dan tidak mengetahui bagaimana isi di dalam KPP Madya Batam itu sendiri. Sedikit saya berikan gambaran secara umum terkait seksi-seksi yang ada di KPP Madya Batam. Jadi gini Kak Juli, berdasarkan PMK 184 tahun 2020, itu sebenarnya merupakan perubahan dari PMK 210 tahun 2017 itu terkait organisasi dan tata kerja unit vertikal di Direktorat Jenderal Pajak. Di bawah jabatan unit eselon 3 itu ada 6 jenis jabatan di dalamnya, yaitu Subbak Umum dan Kepatuhan Internal, kemudian Seksi Penjaminan Kualitas Data, kemudian Seksi Pelayanan, kemudian Seksi P3 atau Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, kemudian Seksi Pengawasan. Nah, Seksi Pengawasan ini ada 6, jadi Seksi Pengawasan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang terakhir adalah kelompok jabatan fungsional. Baik Ibu, mungkin teman-teman kawan pajak ini masih ada yang belum familiar dengan seksi-seksi yang Ibu katakan tadi, bagian-bagian dari KPP Madya Batam ya Bu ya. Boleh diceritakan sedikit setiap seksi itu tugasnya apa sih yang berkaitan dengan wajib pajak, karena masih banyak yang belum mengerti. Oke, baik Pak Juli. Jadi gini, kalau Subbak Umum dan Kepatuhan Internal itu udah jelas nih. Subbak Umum dan Kepatuhan Internal dia mengurusi mengenai kepegawaian ya. Jadi ada beberapa yang diurus oleh Subbak Umum ini, yaitu kepegawaian, kemudian rumah tangga, keuangan, kemudian manajemen risiko, dan juga terkait dengan kepatuhan pegawai. Jadi kepatuhan unit kepatuhan internal KPP itu mengawasi pegawai yang ada di KPP Madya Batam, karena mereka kan mempunyai data-data dari kita. Jadi dia mempunyai mitigasi risiko sendiri. Jadi
terkait harta kita ada di datanya di bagian umum, kemudian terkait dengan gaji tentunya karena yang mengelola keuangan adalah bagian umum. Kemudian mereka juga akan melihat mengenai gaya hidup kita. Nah, gaya hidup kita itu sesuai nggak dengan apa harta yang kita miliki, gitu kan? Jadi kalau seandainya kok gajinya cuma segini, kok tiap tahun pergi ke luar negeri, kemudian ganti-ganti mobil, rumahnya banyak, nah itu unit kepatuhan internal akan turun untuk meneliti apakah dia mempunyai usaha lain atau ada indikasi melakukan korupsi, mungkin seperti itu. Jadi itu adalah tugas dari kepatuhan internal. Jadi sebagai pegawai KPP Madya Batam, kita juga diawasi oleh bagian tersebut. Ada yang pertama ya tadi ya. Kemudian yang kedua itu penjaminan kualitas data. Seksi penjaminan kualitas data atau sering disebut dengan, kita singkat dengan PKD ya. Jadi kalau penjaminan kualitas data otomatis seksi ini adalah menjamin kualitas data yang diterima ya. Karena PKD ini seringnya mendapatkan data dari baik dari Kanwil maupun dari kantor pusat. Apalagi sekarang kan NIK itu sama dengan NPWP. Nah, NIK udah sama dengan NPWP dan juga sekarang udah ada automatic exchange of information. Jadi ada namanya pertukaran data dari berbagai negara yang nantinya akan masuk ke kantor pusat, dari kantor pusat diturunkan ke Kanwil ke KPP, dan di seksi PKD inilah yang akan mengelola, kemudian juga akan menurunkan ke seksi pengawasan, itu adalah PKD. Kemudian tadi apa ya tadi ya, yang pelayanan ya, seksi pelayanan. Seksi pelayanan ada di bidang saya ya. Jadi seksi pelayanan ini yang kita tugas dari seksi pelayanan itu antara lain adalah melakukan edukasi dan konsultasi yang dilakukan oleh fungsional penyuluh pajak. Salah satunya adalah Kak Diri kita lakukan saat ini ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian di samping melakukan edukasi dan konsultasi juga mengelola surat masuk ataupun SPT wajib pajak kita kelola. Kemudian permohonan wajib pajak, baik permohonan PBK, permohonan SKB, permohonan segala macam jenis permohonan kita yang akan menindaklanjuti. Kemudian juga kita itu juga mengelola mengenai saran dan masukan dari wajib pajak. Nah, atau pengaduan itu ada yang mengelola, ada seksi pelayanan. Kemudian di samping itu kita juga melakukan pengadministrasian dari dokumen-dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak. Nah, ini kalau ibaratnya itu sering dikatakan kalau kita yang memulai dan yang mengakhiri, karena di samping itu kita juga mencetak produk hukumnya. Jadi begitu permohonan masuk, SPT masuk, SPT-nya LB atau tidak, kita teruskan. Kalau misalnya LB itu merupakan ranahnya pemeriksaan atau fungsional penyuluh yang harus menindaklanjuti. Kemudian pas produk itu sudah jadi, seksi pelayanan juga yang akan mencetak. Jadi itu tadi, kok yang memulai, kok yang mengakhiri. Seperti lagu dangdut ya Bu ya. Kemudian seksi selanjutnya adalah P3. P3 itu adalah pemeriksaan, penilaian, dan penagihan. Nah, pemeriksaan, tugas P3 itu adalah mewujudkan atau mengelola untuk bisa tercapainya penerimaan, yaitu melalui satu tadi pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak. Di samping pemeriksaan tadi ada penilaian. Penilaian ini dilakukan oleh fungsional penilai. Dia akan menilai aset. Kemudian pelaksanaan penilaian. Penilaian itu bisa penilaian mengenai properti, bisa juga bisnis, bisa juga aset tidak berwujud. Nah, ini dilakukan oleh
fungsional penilai yang ada di P3. Kemudian juga melaksanakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak negara atau seringkali disebut JSPN. Untuk selanjutnya itu adalah seksi pengawasan. Seksi pengawasan ini mempunyai tugas menganalisa dan juga melakukan pengamatan terkait potensi perpajakan dari wajib pajak itu sendiri. Apakah wajib pajak itu memenuhi ketentuan perundang-undangan atau tidak. Nah, di KPP Madya Batam ini ada yang namanya hari pengawasan, yaitu setiap hari Senin. Setiap hari Senin para akun representatif di bawah seksi pengawasan itu akan melakukan penelitian apakah SPT yang disampaikan itu terlambat lapor atau yang disetor itu terlambat atau tidak. Nah, dari situ nanti seandainya ada terjadi keterlambatan laporan ataupun terjadi keterlambatan penyetoran, akun representatif akan menerbitkan surat tagihan pajak yang tentu saja yang nyetak adalah seksi pelayanan. Nah, kemudian untuk pemanfaatan data, karena yang mengolah tadi yang mendapatkan data tadi adalah seksi PKD, kemudian diturunkan ke seksi pengawasan. Nah, para AR ini akan mengolah data yang didapatkan dari seksi PKD tersebut. Data tersebut diolah, kemudian dicocokkan dengan data yang ada di SPT wajib pajak. Nah, apabila terjadi ketidaksesuaian, tentu saja akan para akun representatif tersebut akan menerbitkan yang namanya SP2D. SP2D itu apa? Jadi SP2D itu adalah surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Nah, ini nanti akan dikirimkan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan memberikan penjelasan atas data yang kita terima tersebut. Nah, kemudian dari penjelasan wajib pajak ini apakah sesuai dengan apa yang tertuang di dalam SP2D? Kalau tidak sesuai, itu sebenarnya wajib pajak harus melakukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan. Atau mereka terjadi ketidaksinkronan antara data yang ada di wajib pajak kemudian data yang ada di kita, itu akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan yang nantinya akan masuk ke P3 tadi, yaitu pemeriksaan penilaian dan penagihan. Itu adalah seksi pengawasan. Mungkin dari penjelasan Ibu masih banyak kawan pajak yang belum mengerti wajib pajak yang termasuk di dalam KPP Madya Batam itu apakah yang wilayah Batam Selatan atau wilayah Batam Utara atau yang mana saja. Mungkin bisa dijelaskan Ibu profil wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Batam. Oke, baik Kak Juli. Jadi memang KPP Madya Batam itu mempunyai wajib pajak yang meliputi seluruh wilayah. Jadi nggak hanya wilayah selatan, wilayah utara, atau wilayah TBK, tapi seluruh wilayah yang ada di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Ya, ini sebagian ada yang terdaftar di KPP Madya Batam. Dan ini yang menentukan mana-mana wajib pajak itu yang harus terdaftar di KPP Madya Batam itu ada dasarnya ada Kep Dirjen. Jadi Dirjen yang akan menetapkan. Ini dari wilayah selatan ada 100 WP yang harus masuk ke Madya, misalnya seperti itu. Jadi secara keseluruhan di KPP Madya Batam itu ada 2038 wajib pajak yang strategis ya, karena semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Batam itu adalah wajib pajak strategis. Kalau di utara, di selatan itu kan dikelompokkan tuh wajib pajak strategis itu ada di pengawasan satu. Nah, yang lainnya adalah kewilayahan. Kalau di Madya Batam tidak ada kewilayahan. Nah, dari 2038 wajib pajak itu ada 1898 wajib pajak badan termasuk cabang-cabangnya ya. Kemudian ada 140 wajib pajak OP, yang 61 itu adalah HWI, itu High Wealth Individual atau
wajib pajak yang orang kaya besar lah. Ada 61 orang kaya besar yang ada di KPP. Di KPP Madya Batam. Kalau di KPP lain mungkin ada, cuman di KPP Madya Batam ada 61 wajib pajak. Berarti ini yang sudah pilihannya ya Bu? Ya, yang sudah dipilih oleh kantor pusat untuk masuk ke dalam KPP Madya Batam. Mungkin itu sedikit gambaran tentang wajib pajak yang ada di KPP Madya Batam. Kebetulan sekarang ini kan kita sudah memasuki pertengahan bulan Maret nih Bu, yang diketahui oleh teman kawan pajak bahwasanya ini adalah bulan pestanya SPD tahunan. Nah, untuk wajib pajak di KPP Madya Batam sendiri, bagaimana nih Bu pelaporan SPD tahunannya sampai dengan saat ini? Baik Kak Jeli. Jadi untuk pelaporan SPD tahunan, untuk yang wajib pajak OK itu yang terdaftar di KPP Madya Batam mungkin masih belum seluruhnya menyampaikan. Jadi mungkin saya di sini sebagai kasih pelayanan turut menghimbau pada kawan pajak yang sudah wajib lapor SPT untuk melaporkan SPT-nya karena paling lambat adalah 31 Maret 2022 untuk SPT tahunan 2021. Sudah sebentar lagi ya Bu ya? Sebentar lagi. Jadi saat ini untuk penyampaian SPT itu kan amat sangat dipermudah. Kita tidak perlu berbondong-bondong ke KPP untuk menyampaikan laporannya, tidak perlu. Kita hanya perlu punya HP dan punya pulsa tentunya. Kemudian kita bisa lapor sambil ngopi pagi, sambil lapor SPT. Dan pastinya bisa di mana aja ya Bu? Bisa di mana saja, bisa kapan saja, selama 24 jam. Jadi kawan pajak jangan sampai terlambat untuk menyampaikan SPT tahunan wajib pajak OK-nya. Maka dari itu tagline DJP itu adalah kenapa harus nanti lapor SPT hari ini. Makanya kawan pajak, ayo segera laporkan SPT kawan pajak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tadi. Tadi kan Bu sudah Ibu jelaskan untuk yang orang pribadi. Sedangkan wajib pajak di KPP Madya Batam ini kan banyak juga dan mayoritas itu wajib pajak badan. Kalau untuk wajib pajak badan sendiri pelaporannya gimana Bu? Oh baik, kalau wajib pajak badan itu karena harus ada laporan keuangan ya Kak Julia. Jadi kita diberi Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan sampai dengan 30 April 2022 untuk tahun pajak 2021. Jadi diberi kesempatan untuk pembukuannya dirapikan, kemudian bisa diketahui kurang bayarnya berapa, kemudian dibayar. Diberikan kesempatan sampai dengan 30 April 2022. Tahun ini Direktorat Jenderal Pajak itu kan mempunyai program yang namanya Program Pengungkapan Sukarela yang dilaksanakan mulai dari Januari sampai dengan Juni 2020. Nah, untuk program pengungkapan sukarela ini sendiri, progresnya di KPP Madya Batam itu gimana? Dan sebenarnya boleh diceritain singkat ya Bu, biar kawan pajak yang mungkin belum tahu program pengungkapan sukarela atau PPS ini apa, jadi boleh Ibu jelaskan sedikit. Oke, baik. Untuk wajib pajak yang sudah menyampaikan program pengungkapan sukarela memang masih belum banyak ya, karena ini mungkin warga negara Indonesia itu sukanya kan yang makan mepet. Nah, jadi ini kan mungkin masih Maret, jadi masih agak nanti saja seperti itu ya. Jadi SPT dulu deh, ini nanti masih Juni, mungkin seperti itu. Jadi untuk tingkat yang ikut untuk program PPS ini masih di bawah 20 untuk sampai dengan Maret 2022 ini ya. Cuman mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang program PPS ini supaya kawan pajak juga akan paham mengenai program PPS ini. Jadi program PPS ini kan dibagi ada dua kebijakan, jadi kebijakan 1 dan kebijakan 2. Untuk kebijakan 1, bila kawan pajak mempunyai harta yang diperoleh sebelum tahun 2016
belum ikut TA juga, nah itu bisa mengikuti kebijakan pertama ini. Jadi misalnya memperoleh harta warisan, kemudian harta hibah atau mungkin pemberian, itu bisa mengikuti program atau program PPS kebijakan satu ini. Tentu saja untuk tarifnya lebih mahal daripada tentu saja tarifnya lebih tinggi daripada program tax amnesty ya. Dan untuk tarifnya bila wajib pajak ini harta dari luar negeri kemudian hanya dideklarasi, itu tarifnya sebesar 11%. Untuk tarif yang kedua, nah, bila harta tersebut dibawa ke Indonesia atau repatriasi dari luar negeri dibawa ke Indonesia, tarifnya lebih rendah, bukan 11%, tapi 8%. Kemudian yang ketiga nih, kalau seandainya ini adalah hartanya sudah di dalam negeri, kemudian yang di luar negeri tadi dibawa ke Indonesia, kemudian diinvestasikan kepada dalam sektor-sektor yang sudah ditentukan oleh pemerintah, itu tarifnya lebih rendah, yaitu sebesar 6%. Nah, sektor-sektor mana yang bisa wajib pajak itu menginvestasikan? Itu ada 3. Yang pertama adalah SBN, surat berharga negara. Kemudian yang kedua itu adalah hilirisasi atau sumber daya alam. Kemudian yang ketiga adalah renewable energy atau energi terbarukan. Jadi karena sumber energi kita itu kan semakin lama yang sumber energi yang berasal dari fosil itu kan lama-lama akan habis, sehingga kita harus bisa memanfaatkan energi terbarukan seperti energi dari sinar matahari atau energi dari gas bumi. Nah itu nanti bisa menginvestasikan ke dalam industri tersebut. Jadi untuk yang kebijakan satu. Kemudian untuk yang kebijakan kedua, ini itu khusus untuk OP. Jadi untuk badan. Berarti yang kebijakan satu tadi bisa OP, bisa badan juga ya? Boleh. Kalau yang kebijakan satu bisa OP, bisa badan. Bisa yang belum ikut TA, bisa juga yang sudah ikut TA. Kemudian kalau yang kebijakan kedua ini hanya khusus OP. Jadi apabila kawan pajak memiliki harta yang diperoleh tahun 2017 sampai dengan 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT, nah kawan pajak bisa mengikuti program PPS program PPS untuk kebijakan kedua ini. Nah di situ tarifnya untuk yang kebijakan 2 ini tentu saja lebih juga dari kebijakan 1. Untuk kebijakan kedua ini, apabila di harta yang dari luar negeri hanya dideklarasi saja, itu tarifnya 18%. Tapi apabila direpatriasi atau dibawa masuk ke Indonesia, itu tarifnya 16%. Sedangkan apabila diinvestasikan seperti yang tadi nanti jenis kebijakan tadi, itu tarifnya turun lagi menjadi 12%. Nah itu adalah khusus untuk harta yang dimiliki dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Untuk yang kebijakan 2 ini Bu, apabila ada masyarakat yang ingin ikut PPS tapi belum punya NPWP, itu boleh ikut nggak Bu? Dia harus daftar dulu sebagai wajib pajak, harus ber-NPWP dulu. Iya, wajib pajak baru, berarti boleh ya Bu? Boleh. Nah, kalau misalnya wajib pajak yang sudah jelas nih kriterianya sudah memenuhi semua, kondisinya juga ada di kebijakan 1 ataupun di kebijakan 2, tapi tidak ikut, gimana tuh Bu? Oke. Jadi kawan pajak berusaha untuk menyembunyikan ya hartanya ya. Itu. Boleh saja tidak lapor karena itu kan hak dari wajib pajak ya. Ini kan fasilitas nih program BPS ini. Jadi misalnya kawan pajak tidak mau melaporkan, nggak tahu. Sembunyi-sembunyi. Nggak tahu harta saya kan di luar negeri gitu. Iya.
benar. Jangan salah. Sekarang tadi sudah saya sampaikan bahwa NIK itu sama dengan NPWP. Nah, kemudian yang kedua itu tadi automatic exchange of information. Jadi kita mempunyai data yang sangat banyak yang berasal dari luar negeri yang masuk ke data Direktorat Jenderal Pajak. Nah, karena data yang kita terima itu sangat banyak, nah jangan sampai kawan pajak itu mendapatkan sanksi yang besar. Makanya ada fasilitas ini, program pengungkapan sukarela. Diungkapin dulu deh dengan tarif segini, supaya nanti pada saat ditemukan oleh pemeriksa pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak mendapatkan sanksi yang lebih besar. Baik. Memangnya Bu konsekuensinya apa gitu? Konsekuensi apabila tidak ikut ya? Menyembunyikan harta tadi. Oke, konsekuensinya gini. Seandainya Direktorat Jenderal Pajak menemukan bahwa harta itu, misalnya ini harta ini diperoleh sebelum tahun 2016, nah dia akan mendapatkan sanksi apabila yang menemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sanksinya adalah 30% untuk badan, kemudian 25% untuk badan, 30% untuk wajib pajak UPI, dan 12,5% untuk wajib pajak lainnya. Nah, itu nggak cuma segitu, masih ditambah dengan denda 200%. Oh, banyak banget ya, Bu. Jadi bisa dibayangkan kawan pajak dulu beli berapa? Tiba-tiba diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak harus membayar sebanyak itu untuk yang hartanya dimiliki sebelum tahun 2016. Berarti itu kebijakan satu ya, Bu ya? Ya, kalau untuk kebijakan 2 itu nantinya akan mendapatkan sanksi 30% ditambah sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang KUP. Itu untuk yang kebijakan kedua. Baik, Ibu. Nah, mungkin kawan-kawan pajak ada juga yang tertarik ingin mengikuti PPS, tapi mereka nggak tahu apa sih keuntungannya kalau ikut PPS ini, apakah seperti tax amnesty sebelumnya atau bagaimana? Oke, kalau keuntungannya apabila yang mengikuti kebijakan 1 tentu saja tadi tidak akan mendapatkan sanksi Undang-Undang TA pasal 18 ayat 3. Nah, itu dia tidak akan mendapatkan sanksi itu. Untuk kebijakan kedua, keuntungannya adalah wajib pajak tersebut atau kawan pajak itu tidak akan diperiksa untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Jadi aman. Ya. Dan datanya itu akan disimpan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan datanya itu akan disimpan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tidak akan diutik-utik lagi. Itu adalah manfaatnya. Nah, berhubung ini PPS ini dari Januari sampai dengan Juni, jadi lebih baik kawan pajak lebih awal ikut PPS, lebih baik daripada nanti ketangkap. Betul. Jangan sampai menunggu Juni 2022. Wah, kawan pajak, walaupun hanya ngopi pagi, tapi informasi yang kita dapat sudah sangat banyak dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita. Untuk episode selanjutnya akan kita bahas terkait peraturan perpajakan dan informasi perpajakan yang terbaru. Kawan pajak juga dapat memperoleh informasi terkini seputar perpajakan melalui sosial media kami dengan follow akun Instagram kami @pajakndy_batam, Facebook, Twitter, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kami di KPP Madya Batam. Sampai jumpa di episode podcast Ngopi Pagi selanjutnya. KPP Madya Batam, we make it easy.